Sebelum terjadi pertengkaran, kok kenapa ya perasaanku jadi tidak enak? Ucap Febri dalam hatinya. Sambil mengendari motornya Febri terus melajukan motornya ke apotik. Feb, nanti setelah ke apotik kita beli bebek goreng ya di tempat biasa. Iya, Ma, karena belum terlalu malam Febri senantiasa menuruti kemauan mamanya. Tunggu sebentar ya nak, Mama gak lama di apotik. Siap Ma, Bu Irma langsung ke dalam apotik dan membeli obat yang dibutuhkan. Sedangkan Febri sedang memikirkan perasaannya yang tiba-tiba tidak enak. Ada apa ya? Kok makin deg-degan aja? Petik 2. Febri termenung memikirkan sesuatu sampai Bu Irma memanggilnya pun dia tidak mendengar. Feb, ayo kita pergi, kata Bu Irma sambil mengecek sesuatu di dalam tasnya. Karena tidak mendapatkan jawaban dari sang anak, Bu Irma langsung menatap anaknya itu. Febri kenapa ya? Seperti ada yang dia pikirkan. Petik 2. Sayang. Petik 2. Febri masih tak bergeming. Febri, ayo nak kita pergi. Petik 2. Tetap tidak ada respon dari Febri. Febri. Petik 2. Akhirnya Bu Irma menepuk bahu Febri. Hah, Mama. Petik 2. Mama sudah beli obatnya? Tanya Febri bingung. Sudah, ayo kita pergi. Iya Ma. Bu Irma merasa heran dengan Febri, tidak biasanya Febri melamun seperti tadi. Kamu ada masalah sayang? Tanya Bu Irma. Tidak Ma. Kalau ada masalah ceritakan pada Mama. Iya Ma. Beberapa menit kemudian sampailah mereka di sebuah rumah makan yang menjual bebek goreng. Kali ini Febri ikut turun menemani sang mama tercintanya. Kamu apa Feb? Petik 2. Samain aja Ma. Oke deh. Akhirnya Bu Irma memesan 1 ekor bebek goreng untuk dibawa pulang. Untungnya tidak mengantri jadi pesanan Bu Irma cepat dibuatkan. Saat pesanan bibi gorengnya sudah diberikan ada Bu Irma, tiba-tiba Bu Irma berjumpa dengan teman semasa SMA. Irma. Petik 2. Bu Irma pun menoleh pada orang yang memanggilnya. Hai, apa kabar? Petik 2. Mereka berdua saling cium pipi kiri dan kanan tanpa basa-basi mereka mengobrol panjang lebar. Duh Mama lama banget lagi ngobrolnya, keluh Febri yang mulai resah. Bu Irma tengah asik mengobrol dengan teman lamanya itu tanpa menghiraukan anaknya yang menunggunya. Kegelisahan Febri semakin bertambah. Pikirannya terus tertuju pada teman-temannya. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Bu Irma menyudahi obrolannya dengan temannya dan bergegas untuk pulang ke rumah. Febri yang tidak sabar untuk sampai di pos ronda tidak sadar dengan kecepatan motornya. Febri pelan-pelan nak. Teriak Bu Irma. Maaf Ma. Kamu ada masalah nak. Petik 2. Tidak, tapi perasaanku tidak enak sejak tadi Ma. Petik 2. Febri kembali menurunkan kecepatan motornya hingga sampai di rumahnya. Ketika sampai di rumahnya Febri segera pergi ke pos ronda karena perasaannya semakin tidak karuan. Ma aku langsung pergi ya, Assalamualaikum. Dengan cepat Febri pergi dengan motornya. Nak hati-hati, teriak Bu Irma. Kenapa anak itu? Kok aku jadi ikut gelisah ya? Petik 2. Benar saja dengan yang dirasakan Febri telah terjadi sesuatu pada di pos ronda hingga banyak sekali kerumunan di sana. Ya Allah, ada apa ini? Secepat kilat Febri berlari ke sana. Dan akhirnya dia melihat sahabatnya mengamuk dan tidak bisa dikendalikan. Asteris. Febri melayangkan tangannya dan mengarah pukulannya tepat ke wajah Lisa. Baf! Pukulan itu tepat mengenai wajah, namun bukan wajah Lisa yang terkena pukulan Febri melainkan wajah Febri. Secepat kilat Febri berlari ke arah mereka dan berdiri tepat di tengah-tengah Febri dan Lisa. Febri. Petik 2. Mereka terkejut saat melihat kedatangan Febri. Minggir, ucap Febri. Hentikan Bay. Aku bilang minggir. Petik 2. Aku mohon hentikan Bay. Minggir. Petik 2. Pukulan aku sepuasmu, aku siap jadi pelampiasan kemarahanmu, jawab Febri. Oh, kamu membela dia. Baiklah Febri, sekarang aku tahu posisiku. Petik 2. Bukan maksudku membela dia, tapi aku tidak ingin kamu seperti ini. Ayo kita selesaikan baik-baik. Febri tersenyum sinis dan berjalan mendekati Febri sampai wajah mereka sangat dekat. Apa katamu? Selesaikan baik-baik. Harusnya lu bilang sama pacar lu itu. Bukan sama gue. Dia tiba-tiba datang nyiram gue nyari masalah sama gue. Petik 2. Kok kamu jadi kasar Bay? Kenapa gak suka? Petik 2. Lihat sahabat yang kamu bela,
dia malah kurang ajar padamu, sahut Lisa. Lisa, aku mohon diamlah, bentak Febri. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, balas Robbie. Kamu sudah membangunkan harimau yang sedang tidur, Sahrul. Jadi terimalah amukannya. Denny, jelas dia salah, kenapa kalian menghakimiku? Dan kamu Febri, mengapa kamu berbohong padaku? Katanya kamu pergi bersama Robbie, tapi nyatanya kamu dengan si asteris ini. Petik 2. Lisa, bentak Febri. Aku sudah bilang padamu jaga perasaanku. Hiks. Oke, aku yang salah. Aku mohon sebaiknya kamu pulang Lisa sebelum terjadi sesuatu padamu. Petik 2. Aku ingin di sini bersamamu. Kenapa lu gak rantai aja si Febri biar dia selalu ada di samping lu seperti anjing peliharaan? Mata Febri melotot saat Feby menyebut hal itu. Dia tidak percaya sahabatnya mengucapkan kata-kata kasar. Kurang ajar kamu, dasar murahan, jauhi pacarku. Petik 2. Oke, gue akan jauhi dia biar lu puas, bentak Feby. Lisa, aku mohon pulanglah. Baik, aku pulang. Ingat pegang kata-katamu untuk menjauhi pacarku, ucap Lisa lagi. Orang-orang pun ikut membubarkan diri dan meninggalkan mereka berlima yang masih terdiam di pos ronda. Bye, Feby hanya diam dan membuang wajahnya ke arah lain. Ini salahku, maafkan aku, bye. Kemudian Feby menoleh dan menatap tajam ke arah Febri. Mulai hari ini, jam ini, menit ini dan detik ini aku putuskan. Aku akan menjauhimu, ucap Feby sampai air matanya jatuh ke pipinya. Apaan ini? Balas Febri. Feby, ayolah jangan seperti itu. Kalian berdua sahabatan dari kecil, masa putus hubungan gara-gara pacar? Petik 2. Gak seru nantinya kalau kalian berjauhan. Begitu kata Robbie, Denny dan Sahrul. Feby terlihat menghapus air matanya jatuh. Kelutusanku sudah bulat, sudah, aku pulang. Petik 2. Secepat kilat Febri memeluk Feby. Enggak, pokoknya aku gak mau persahabatan kita putus. Petik 2. Feby terus berontak tidak ingin dipeluk oleh Febri. Lepasin gue brengsek. Petik 2. Dengan sekuat tenaga Feby mendorong tubuh Febri yang lebih besar dari tubuhnya. Gak ada lagi hubungan di antar kita. Anggap aja kita gak pernah dekat. Petik 2. Feby berbicara sambil menangis sedangkan Febri mencoba meraih tubuh Feby namun Feby selalu menghindar. Ayolah Bay, jangan begitu. Lu lebih milih dia kan? Buktinya lu rela kena pukulan gue agar pacar tercinta lu gak kenapa-napa. Bahkan lu masih bersikap baik pada dia. Petik 2. Bukan itu maksudku. Petik 2. Udah ya, gue gak mau dengar lagi. Di antar kita gak ada hubungan apa-apa, oke. Petik 2. Feby. Petik 2. Feby harus berjalan meninggalkan mereka. Tidak tinggal diam, Febri berusaha menarik tangan Feby. Namun Feby berhasil menghindar, bahkan Feby tidak segan memukul dan mendorong Febri agar menjauhinya. Andri, teriak Bu Siti. Kenapa Bu? Tanya Andri yang sudah keluar dari kamarnya. Tolong kamu cari adikmu, tiba-tiba perasaan ibu tidak enak. Andri dan Hilwa langsung mengerutkan dahinya melihat Bu Siti yang tiba-tiba panik. Ada apa Bu? Tanya Pak Ahmad yang baru keluar dari kamar mandi. Pak, perasaan ibu tiba-tiba gak enak. Lalu ibu langsung memikirkan Feby. Paling Feby lagi di pos ronda atau lagi di warung Mang Rohim Bu, sahut Andri. Di sana juga pasti ada Febri, Robbie, Denny dan juga Sahrul, jadi ibu tidak usah khawatir, kata Andri lagi berusaha menenangkan ibunya yang gelisah. Tetap saja ibu tidak tenang. Petik 2. Istighfar Bu, ini minum dulu, kata Pak Ahmad sambil memberikan segelas air pada Bu Siti. Mas lihat dulu adikmu, kasihan ibu jadi tidak tenang, bisik Hilwa. Iya, aku akan pergi mencari Feby, balas Andri sambil mengusap kepala istrinya. Bu, Pak, Andri pergi dulu ya. Ibu tidak usah khawatir ya, ucap Andri dan segera langsung pergi keluar dengan berjalan kaki. Tenang ya Bu, semoga tidak terjadi apa-apa, ucap Hilwa sambil memeluk Bu Siti. Andri berjalan ke warung Mang Rohim terlebih dahulu. Namun di sana hanya ada Jafar dan teman-temannya. Jafar. Petik 2. Ya Kak, Feby dan yang lain kemana? Petik 2. Mungkin di pos ronda Kak, ada apa memangnya? Petik 2. Ah tidak kok, aku ke pos aja deh. Mau aku bantu cari Kak? Tanya Jafar yang melihat kepanikan Andri. Tidak usah, ya sudah aku pergi dulu ya.
Oke Kak. Andri terus meneruskan perjalanannya hingga sampai pos ronda. Berjarak beberapa meter dari pos ronda, Andri seperti melihat keributan di sana. Dia melihat adik-adiknya sedang berseteru. Ya Allah, kenapa mereka? Andri segera berlari menuju mereka. Asteris 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 asteris. Mana Febri? Dia tidak ikut makan bersama. Petik 2. Tidak Pak, Bu Irma termenung. Ada apa Ma? Petik 2. Mama jadi khawatir sama Febri. Khawatir kenapa Ma? Petik 2. Febri gelisah sejak tadi di apotik. Mama jadi khawatir Pak. Perasaan Mama jadi tidak enak. Pak Rizky kasihan melihat istrinya gelisah karena memikirkan sang anak. Karena takut terjadi apa-apa dengan sang anak, Pak Rizky memutuskan untuk pergi melihat Febri. Papa, pergi dulu lihat Febri ya Ma. Papa gak makan dulu. Petik 2. Aku tidak tenang kalau melihatmu gelisah seperti ini, ucap Pak Rizky sambil mengelus kepala Bu Irma. Iya tapi Papa makan dulu aja, ini udah Mama siapin. Baiklah, April ayo makan dulu nak. Iya Pak. Setelah selesai makan malam Pak Rizky segera keluar rumah untuk mencari anaknya. Kamu jangan gelisah seperti itu Iya Pak. Ya sudah Papa pergi dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Nanti Febrinya langsung bawa pulang ya Pak. Iya Mama sayang. Pak Rizky segera pergi ke tempat biasa Febri dan kawan-kawan suka berkumpul. Dari kejauhan Pak Rizky melihat ada sepasang laki dan perempuan muda sedang cekcol dan teman-temannya berusaha menenangkannya. Itu, Pak Rizky terus menatap ke sudut sana. Itu kan Febri dan Febi. Mereka kenapa? Petik 2. Secepat kilat Pak Rizky berlari ke arah mereka. Wajah mereka begitu panik takut terjadi apa-apa dengan mereka. Asteris 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 asteris. Dari arah berlawanan Pak Rizky dan Andri berlari secepat mungkin. Febi. Petik 2. Febri. Petik 2. Ada apa ini? Petik 2. Ucap Andri dan Pak Rizky bersama-sama. Mereka terkejut dengan apa yang terjadi. Febi menangis dan Febri wajahnya ada luka memar dan masih mengeluarkan darah di sudut bibirnya. Robi, Denny dan Sahrul mencoba menenangkan situasi. Ada apa dengan kalian? Tanya Andri. Kenapa bisa seperti ini? Petik 2. Mereka enggan menjawabnya. Lepaskan aku Febri. Lepaskan. Ucap Febi yang merasa jijik dipegang dengan Febri. Pak Rizky yang melihat ekspresi Febi seperti ketakutan, jadi berasumsi sendiri kalau anaknya telah berbuat sesuatu dengan Febi. Kamu apakan Febi? Teriak Pak Rizky yang salah paham dengan anaknya. Saat hendak melayangkan pukulannya pada Febri, Robi dan yang lain menahannya. Om jangan Om. Petik 2. Minggir kamu biar ku hajar anak tidak tahu diri ini. Ucap Pak Rizky yang sudah emosi. Om tenang dulu Om jangan emosi, ucal Andri cepat. Ada apa Febi? Ada yang bisa menjelaskan, ucap Andri lagi. Robi Denny Sahrul katakan ada apa ini? Tanya Pak Rizky. Apa dia melukai Febi? Tanya lagi Pak Rizky sambil menunjuk anaknya kesal. Begini Om Kak, tadi ada kesalahpahaman antara Febi dan Lisa. Lisa merasa cemburu pada Febi. Kemudian dia datang kemari mencari ribut dengan Febi. Saat Febi mau memukul Lisa karena marah Febri datang menghalangi jadinya Febri yang terkena pukulan Febi, kata Robi mencoba menjelaskan semuanya. Pak Rizky dan Andri hanya mengusap wajahnya kasar. Andri maafkan Febri ya, ucap Pak Rizky. Tidak apa-apa Pak. Maklum anak muda emosinya masih labil. Kalau bisa tidak usah diperpanjang ya Pak. Takutnya kedua keluarga kita bisa jadi bertengkar, pinta Andri agar masalah adik-adik ini tidak diperpanjang. Kamu benar Andri, biar masalah ini mereka berdua yang selesaikan, jawab Pak Rizky. Iya Pak, mata Andri beralih kepada Febi yang masih tangannya digenggam erat oleh Febri. Andri berjalan mendekati mereka berdua dan memegang tangan mereka. Febri sudah lepaskan biar kakak yang tangani, pinta Andri. Tapi Kak, lepaskan nak. Beri Febi waktu untuk sendiri. Perlahan Febri mengendurkan penggangannya pada tangan Febi. Febri enggan melepaskan karena Febri ingin membujuk Febi agar tidak marah lagi padanya. Kami pulang duluan ya, kata Andri yang sudah merangkul adiknya. Iya Andri, ayo kita juga pulang, ajak Pak Rizky. Febri pun menurutinya dengan langkah gontai. Robi, Denny dan Sahrul memberi semangat pada Febri dengan menepuk bahu Febri. Febi masih terisak dalam pelukan kakaknya itu. Tidak tinggal diam Andri terus menghiburnya dan menengkannya.
Kamu harus kuat, jangan menangis seperti ini Kuti, Dagny, ngangka akan terjadi seperti ini Hiks. Sudah hentikan tangisanmu, nanti ibu jadi panik. Hapus air matanya. Feby terlihat menghapus air matanya yang masih saja membasahi pipinya. Kenapa kakak bisa tahu aku dan Febri? Ucapan Feby terpotong. Bukan aku tapi batin seorang ibu, jawab Andri cepat lalu mengusap kelapa Feby dengan lembut. Sedangkan Febri duduk di belakang kemudi karena yang mengendari motornya adalah Pak Rizky. Kenapa papa bisa tahu aku dan Feby? Bukan aku tapi batin seorang ibu, ucap Pak Rizky cepat. Ibumu sangat gelisah memikirkanmu, jadi papa pergi untuk mencarimu. Feby menjauhiku Pak, keluh Febri dengan raut wajah yang tidak bisa diartikan. Sabar nak, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Febri hanya terdiam dengan perasaan sedih.